Bapak-bapak yang ada di depan senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dalam memimpin kita senantiasa selalu diberikan kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitupun dengan ibu semua, doa yang sama. Bapak ibu semua, adik-adik yatim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia dari Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di hari yang ke-12 kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa dulu terjadi pada tahun kedua setelah baginda Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib saat itu yang sekarang disebut dengan kota Madinatul Rasul atau kota Madinatul Nabi. Tepatnya pada tahun 624 Masehi, malam Selasa atau hari Senin pertengahan bulan Sya'ban. Perintah puasa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada umat Islam yang tertulis di dalam ayat suci Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita melihat ada sebuah esensi tentunya dari diperintahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah puasa itu, kata Allah, la'allakum tattaqun, biar kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang bertakwa. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Al-Maraghi di dalam satu kitab beliau adalah Tafsir Al-Maraghi, bahwa ada satu hikmah paling besar kita diperintahkannya oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa itu adalah puasa itu melahirkan rasa takut kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena puasa itu adalah langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang batiniah, ibadah yang tidak nampak kelihatan oleh mata kita. Mungkin kalau kita mau membandingkan sholat contohnya, di saat bapak, ibu, adik-adik yatim menunaikan ibadah sholat, sholat itu ibadahnya kelihatan, ada takbiratul ihramnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud sampai salam. Sholat kelihatan ibadahnya. Ibadah zakat, ibadahnya kelihatan. Orang pergi ke masjid, orang pergi ke musola, orang pergi ke badan amil zakat, membawa beras kalau zakatnya pakai beras, membawa uang kalau zakatnya pakai uang, ibadahnya kelihatan. Ibadah haji apalagi, di saat kita menunaikan ibadah haji, bukan satu orang, dua orang, satu kampung, satu kelurahan, satu desa, bahkan mungkin kaum muslimin mengetahui bahwa kita menunaikan ibadah haji, tapi di saat kita menunaikan ibadah puasa, tidak ada orang yang mengetahui mana di antara kita sekarang ini orang yang lagi puasa atau orang yang lagi dalam keadaan berpuasa. Maka kata para ulama bahwa sholat itu atau puasa itu melahirkan rasa takut kita oleh Allah. Sementara Bapak Ibu sekalian, kalau boleh dikatakan di tempat ini bahwa segala unsur pelanggaran di dalam kehidupan, baik aturan Allah atau aturan manusia, alasannya satu, karena kita tidak takut oleh Allah. Coba kalau kita sekarang mau tanya,
Orang yang suka mencuri, dia mau mencuri karena dia tidak takut oleh Allah. Orang yang mau berzina, dia melakukan perbuatan zina karena dia tidak takut oleh Allah. Para koruptor, dia mau korupsi karena dia tidak takut oleh Allah. Kalau seandainya rasa takut tersebut ditanamkan di dalam jiwa kita, maka dengan sendirinya perbuatan dosa dan perbuatan maksiat itu akan lahir di dalam jiwa kita. Sementara Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah peristiwa dulu katanya. Ada seseorang yang Masya Allah, orang tersebut jahatnya luar biasa. Tidak ada orang tersebut melakukan kebaikan sedikit pun. Semua perbuatan maksiat dia pernah kerjakan. Judi orang tersebut jagonya. Nyuri orang tersebut tukang nyuri. Berbuat zina orang tersebut sering melakukan perbuatan zina. Di saat sakaratul maut orang tersebut baru sadar nyawanya udah di sini. Yugardiru kata para ulama, nyawanya udah di sini, dia baru sadar bahwa apa yang dia perbuat akan dituntut, diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Karena begitu, biasanya orang dikasih sehat kagak sadar. Ini orang tersebut lagi sakaratul maut, dia baru ingat bahwa apa yang dia perbuat akan dituntut, diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Hatinya bergetar. Dia takut sekali sama Allah. Lantas dia panggil istrinya, dia kumpulkan anaknya, dia bilang sama istri dan anak-anaknya, wahai istriku, wahai anak-anakku, bapakmu ini takut benar sama Allah. Maka tolong kalau nanti bapakmu mati, jasad bapakmu jangan dikubur. Lantas anaknya bertanya, wahai bapakku, kalau bapak kagak dikubur terus harus aku apakan? Kata anaknya. Kata bapaknya begini, wahai anak-anakku, kalau bapak nanti mati, tolong bakar jenazah bapak dan abu pembakaran jenazah bapak terbangkan di tengah lautan biar Allah agak nemuin bapak. Akhirnya perintah itu dilakukan oleh anak-anaknya. Setelah orang tersebut mati, dibakar jenazahnya, dibuang ke tengah lautan. Nunaikan wasiat dari bapaknya. Maka apa yang terjadi Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, dimimpikan oleh orang-orang soleh yang ada pada waktu itu. Orang tersebut diampunkan dosanya, diampunkan kesalahannya dengan sebab memiliki rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puasa. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sampai saat ini masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan ibadah puasa